Oke, baca panduan. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada teman-teman yang mau join bisa disampaikan ya. Nanti tak approve-nya. Teman-teman sudah baca panduan terbaru bagaimana penyusunan laporan kerja praktek? Halo. Belum, Pak. Oh, belum ya. Tadi, Pak. Oke. Satu hal yang menjadi sebuah yang penting dalam menulis sesuatu, tentunya teman-teman harus membaca panduan ini. Pastikan semuanya sudah dapat ya. Tadi yang di grup bimbingan saya sudah saya share. Nanti Mbak April bisa share ke teman-teman ya kalau teman-teman ada yang belum dapat. Baik, Pak. Sebentar saya tak ngecas HP saya ternyata lowbat. Bentar ya. Saya ulas umum ada beberapa hal dalam panduan KP ini. Yang pertama terkait ketentuan, prosedur, dan lain sebagainya. Saya kira sudah nggak perlu kok nggak jalan ya di sini. Nggak perlu jalan. Nggak perlu saya sampaikan ya. Saya kira sudah jelas ya terkait prosedur ya. Keuntungan, kemudian tahapan. Ini harus selesai dalam 1 semester. Ketika tidak selesai, nanti teman-teman juga ada daftar ulang kayak gitu ya. Kemudian ada beban administrasi sesuai peraturan dan lain sebagainya. Jadi harapannya teman-teman memang selesai pada semester ini. Teman-teman saat ini tentunya fokus pada KP sekaligus selain pelaksanaan KP dan tentunya sekaligus pembuatan laporan kayak gitu. Yang pertama tadi ketentuan umum seperti itu tahapannya. Kemudian yang bab kedua laporan KP itu terkait dengan kalau di situ masih pendahuluan ya, ternyata agak melek antara yang saya tampilkan sama yang ada di sini. Bab 1 itu tentang pendahuluan, isinya tentang tujuan, syarat-syarat umum pelaksanaan, tahapan dan lain sebagainya. Yang bab 2 itu berisi tentang ketentuan. Ketentuan ini terdiri dari misalkan kertas, pengetikan, dan lain sebagainya. Saya kira nggak perlu panjang lebar ya. Penomoran, kemudian kutipan, dan lain sebagainya. Saya kira teman-teman bisa membaca secara umum, sampul dan lain sebagainya. Kemudian pengumpulan dan lain sebagainya silakan nanti dibaca sebagai syarat administratif. Mungkin kita nanti lebih pada bagaimana menulis laporan kerja praktek berdasarkan panduan. Ketika teman-teman lihat di dalam panduan di bab 3 itu ada bagian awal yang terdiri dari halaman judul, persetujuan, pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan lain sebagainya. Saya kira ini nanti tidak masalah. Kalian teman-teman tinggal lihat di situ di lampiran 15, 16, 17, nah kayak gitu lihat di halaman itu. Tentunya nanti akan sama ya cara penulisannya. Nah kita masuk di dalam penulisan bab. Nah itu ya di KP itu kurang lebih ada 5 bab. Itu landasan teori, bab ketiga itu tinjauan umum, bab keempat itu pembahasan, dan bab kelima penutup. Nah gitu. Nah di akhir itu nanti ada lampiran,
Ada daftar pustaka, kemudian ada jurnal ya, jurnal harian sebagai lampiran dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita akan fokus pada bagaimana penulisan laporan mulai dari pendahuluan sampai pembahasan kayak gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di bab 1 ini ada beberapa poin yang perlu ditulis ya. Yang pertama adalah latar belakang ya, di latar belakang. Nah, di latar belakang nanti teman-teman menulis, ini sudah ditulis, uraikan subbab ini berisi tentang alasan mengapa judul kerja praktek tersebut penting. Nah, teman-teman kan punya judul ya. Judulnya apa? Misalkan membuat implementasi jaringan di perusahaan XYZ, atau mungkin membuat otomatisasi apa menggunakan microcontroller, atau membuat sistem informasi ABC, nah kayak gitu di perusahaan 123 misalnya kayak gitu. Nah, itu dikemukakan alasannya. Di awal mungkin bisa bercerita tentang, di paragraf pertama misalkan cerita tentang perusahaan tempat kalian magang. Yang bagian kedua teman-teman bisa cerita terkait dengan misalkan hal-hal yang umum atau hal-hal yang harusnya seperti ini, kemudian seperti itu. Atau kalau nggak cerita seperti itu, teman-teman juga bisa langsung aja cerita proyeknya apa di sana, nah kayak gitu. Proyeknya di sana. Kemudian dari proyek itu kemudian atau kondisi umum itu biasanya ada mengutarakan masalah. Kalau nggak ada masalah karena ini bukan penelitian ya teman-teman, cerita tentang proyek yang dibuat itu seperti apa, nah kayak gitu. Nah, di sini juga ceritakan permasalahan. Nah, kalau nggak ada masalah ya ceritakan aja proyeknya yang mau dibikin, tugas dari sana itu seperti apa. Kalau ada masalah ya diceritakan, nah, kayak gitu ya. Ya biasanya latar belakang dan lain sebagainya itu kaitannya dengan masalah yang dihadapi di institusi kemudian untuk dicarikan solusi. Nah, harapannya teman-teman magang di institusi atau perusahaan itu selain meningkatkan skill juga bisa berkontribusi terhadap apa? Terhadap permasalahan yang ada di tempat magang tersebut. Nah, kayak gitu. Sehingga misalkan implementasi jaringan, nah teman-teman lihat apa masalahnya. Oh, di sana misalkan belum ada administrasi jaringan, misalkan. Oh, di sana belum ada presensi misalkan, sehingga butuh implementasi presensi berbasis biometrik, misalkan Pinjer atau yang lainnya, kayak gitu. Dikaitkan dengan database untuk pengolahan gaji misalnya kayak gitu. Nah, itu dikaitkan. Nanti kita sampaikan contohnya ya teman-teman ya. Nah, kemudian di selanjutnya ketika itu sudah juga kemudian dirumuskan masalah. Kalau misalkan tadi mau bikin misalkan microcontroller ya, Arduino ya, bagaimana melakukan implementasi pada otomatisasi misalkan XYZ di perusahaan ABC, nah kayak gitu contohnya. Itu perumusan masalahnya. Kemudian batasannya ya teman-teman batasi ruang lingkupnya seperti apa. Oh, ini baru yang di batasan itu bisa berupa alat, mungkin bisa juga cakupan atau bahasan atau ruang lingkup atau yang sebagainya ya. Atau mungkin spesifikasi terkait alat mungkin juga bisa disampaikan kayak gitu. Itu terkait batasan masalahnya. Intinya kan bisa jadi masalah itu sangat banyak di perusahaan. Nah, teman-teman itu membatasi apa yang dibikin itu di lingkup tertentu, nah kayak gitu. Oke ya, nanti akan kita contohkan contoh laporan KP yang saya review biar teman-teman punya gambaran. Nah, setelah batasan masalah, teman-teman ke tujuan kerja praktek. Ya, tujuan kerja praktek ini sebenarnya konsisten dengan rumusan masalah tadi. Misalkan masalahnya mau bikin otomatisasi dengan Arduino, ya tujuannya ya misalkan batasan masalahnya bagaimana kayak gitu, misalkan
tujuannya ya membuat otomatisasi Arduino di perusahaan XYZ, kayak gitu. Jelas ya saya kira ya. Kemudian manfaat. Nah, manfaatnya biasanya manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi kampus, dan mungkin juga manfaat bagi teman-teman sendiri. Atau bisa juga dibagi manfaat teoritis, manfaat praktis, nah kayak gitu. Saya kira ini nggak masalah ya. Kemudian ini yang mungkin teman-teman ada yang belum paham juga, metode pelaksanaan kerja praktek, nah, kayak gitu. Metode pelaksanaan kerja praktek itu bisa mengadopsi misalkan kalau jaringan ada network development life cycle. Nah, gitu. Kalau software bisa software development life cycle. Coba teman-teman nanti googling atau cari di sana misalkan ada analisis, misalkan ya. Ada analisis, kemudian ada desain misalkan kayak gitu. Misalkan jaringan masih ada simulasi, ada implementasi, kemudian ada pengujian, nah, gitu ya. Nah, tahapan-tahapan ini diuraikan, tahapan analisis itu ngapain, tahapan desain itu ngapain, tahapan simulasi itu ngapain, tahapan implementasi itu ngapain, tahapan pengujian ngapain. Karena poin 1.6 ini baru, kalau di bab 1 baru menjelaskan mau ngapain ya. Tapi kalau di bab 4 sudah bercerita tentang hasilnya kayak gitu. Jadi di analisis itu apa hasilnya itu diceritakan. Di desain itu hasil desainnya juga ditampilkan dan dibahas ya. Jadi nggak hanya gambar aja, berarti gambar dan teks. Setiap gambar dijelaskan pada teks. Nah, gitu. Nah, semuanya dijelaskan di bab 4. Dasar poin bab 4 itu pada bab 1.6 ini. Nah, kayak gitu. Kalau hardware gimana ya? Hardware metode pelaksanaan tugas nggak harus ngikutin. Mungkin tahapan kayak semacam flowchart itu mulai dari analisis misalkan, kemudian dari desain misalkan, persiapan itu juga nggak masalah. Misalkan dalam bentuk tahapan flowchart kayak gitu, kemudian tiap tahapan dijelaskan kayak gitu. Jelas ya. Nah, biasanya dalam KP atau kerja praktek itu memang nggak harus sampai implementasi ya, karena bisa jadi itu proyeknya besar sekali. Tapi implementasi atau enggak itu juga bisa dilihat dari skop proyeknya, gitu. Kalau proyeknya misalkan bikin sistem informasi yang cakupannya sangat luas, nah itu perancangan saja boleh. Tapi misalkan hanya ya bikin form login, nah kayak gitu. Kalau bikin form login ya, masuk form login hanya dirancang gambarnya ya kayak gini, kemudian login ya gitu kan juga nggak lucu ya. Maka kalau seperti ini harusnya sampai implementasi. Ini hanya contoh saja, kira-kira sampai jadi atau cukup rancangan itu juga bisa dilihat dari skop project atau KP yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, termasuk hal ini juga berlaku untuk jaringan atau mungkin juga untuk hardware, nah kayak gitu ya, hardware yang berkaitan dengan microcontroller. Nah, setelah itu kemudian waktu dan tempat pelaksanaan, saya kira ini tidak masalah. Nah, sistematika penulisan ini teman-teman nulis dari sistematika itu bab 1 isinya apa, itu ya, bab 2 isinya apa, kayak gitu. Bab 3 isinya apa, nah kayak gitu. Dan seterusnya itu diceritakan, boleh diambil dari dari buku panduan ini, bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa. Oke teman-teman, itu untuk bab 1 jelas ya. Ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke ya, lanjut ya. Oke, selanjutnya ini adalah landasan teori. Dalam landasan teori, teman-teman bisa bercerita tentang pengertian boleh, ya, pengertian boleh. Tapi setidaknya yang baik itu enggak hanya pengertian, Arduino itu apa, kemudian flowchart itu apa. Sebenarnya landasan teori yang baik enggak hanya seperti itu, tapi bisa merumuskan
apa ya, semacam pengetahuan yang nanti dibutuhkan dalam laporan KP. Lebih-lebih sudah sampai uh, apa ya, referensi-referensi terbaru terkait penelitian atau proyek-proyek terkait uh, pelaksanaan KP-nya atau laporan KP-nya. Tapi ini di sini sudah ada ya. Perlu diingat bahwa teori tidak boleh hanya diisi oleh definisi, tapi sebaiknya pembahasan pokok. Jadi nggak hanya pengertian tentang Arduino, tapi juga implementasi Arduino itu seperti apa sih, yang berkaitan dengan KP saya seperti apa sih, nanti ya teman-teman ya. Nah ini sebaiknya ngambil dari buku atau jurnal. Ya. Silakan untuk teman-teman bisa akses Scholar aja ya, scholar.google.com lah minimal. Nah, kemudian cari jurnal yang ada di sana sebagai referensi. Saya kira ini nanti nggak masalah ya. Apa saja sih poin-poinnya di dalam landasan teori, misalkan seperti itu. Poin-poinnya ya kaitkan aja dengan judulnya teman-teman. Kalau judulnya misalkan sistem otomasi Arduino di perusahaan XYZ, ya berarti harus ada Arduino, kayak gitu ya. Arduino berarti kaitannya sama sensor, berarti harus ada sensor, kayak gitu. Sensor yang digunakan apa, berarti ya sensornya itu misalkan suhu, berarti LM35 juga dimasukkan. Desain software-nya berarti butuh flowchart, berarti flowchart juga dimasukkan, dan seterusnya. Termasuk hal yang jaringan, berarti nanti juga terkait dengan jaringan landasan teorinya. Yang terkait dengan sistem informasi juga terkait dengan sistem informasi yang nanti digunakan untuk pembahasan yang ada di bab 4. Kayak gitu ya teman-teman ya. Saya kira jelas untuk bab 2 nggak ada masalah. Kemudian bab 3 saya kira juga nggak ada masalah ya. Karena bab 3 ini adalah tinjauan umum. Di sana bercerita tentang profil institusi. Berarti teman-teman magang, teman-teman kan biasanya sudah punya profil, baik di webnya atau mana. Itu sudah bisa digunakan sebagai bahan laporan. Sudah bisa digunakan untuk nulis dari webnya institusi itu. Kemudian bisa ditambah tentang struktur organisasinya, kemudian pembagian tugas dan wewenang, struktur organisasi dalam bentuk ini ya, struktur lah ya, bagan ya, nah, gitu. Kemudian tugas dan wewenang bisa disampaikan atau ditampilkan, nah, gitu nggak masalah. Dan juga jangan lupa objek kerja praktek. Jadi ada beberapa poin itu di bab 3. Objek kerja praktek ini ya meliputi teman-teman di tempat KP itu ngapain sih, nah kayak gitu ya. Itu dituliskan. Oke, bab 3 ada pertanyaan teman-teman? Bab 2, 3? Pak mau bertanya untuk itu apa jadwal kegiatan itu berarti masuknya bab 3 atau terakhir Pak? Jadwal kegiatan di lampiran Mas. Oh gitu. Iya Pak. Di lampiran saja. Kalau di sini nanti sebenarnya tidak ada ya secara umum berdasarkan panduan yang baru ya. Kalau yang lama mungkin ada. Gitu ya. Baik Pak, baik. Kalau di sini berdasarkan saya cermati panduannya kan nggak ada. Oke, lanjut ya. Ada lagi pertanyaan? Halo, belum ada ya. Lanjut ya. Ini adalah pembahasan. Di dalam pembahasan ini sudah diceritakan bahwa sesuai dengan poin 1.6. Jadi nanti poin 4.1, misalkan poin 4.6-nya tadi analisis, berarti di sini juga cerita tentang analisis. Bab T2 misalkan peran jangan, nah kayak gitu. Nah, 4.3 misalkan pembuatan, kayak gitu. Nah, ini kemudian ditulis kemudian dan dibahas kayak gitu. Pembahasannya bisa dikritisi, bisa menjelaskan cara kerja, bisa dikaitkan dengan jurnal dan lain sebagainya, itu yang baik ya. Jelas ya, nanti mungkin saya contohkan aja gambarannya. Teman-teman sudah jelas sampai sini? Bahasanya berarti ngikutin bab 1.6. Jadi
poin 1.6 tadi menjadi suatu hal yang penting. Boleh sambil minum ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya, oke. Lanjut di penutup. Jadi penutup ini nanti berisi tentang apa? Sebenarnya harapannya ini adalah menjawab tujuan tadi. Tujuan adalah melakukan desain misalkan atau pembuatan otomatisasi XYZ. Berarti kesimpulannya sudah berhasil dibuat otomatisasi XYZ dengan Arduino di perusahaan 123 dengan hasil pengujian apa gitu. Ketika memang sampai hasil pengujian. Kalau nggak sampai hasil pengujian berarti sudah berhasil dirancang misalkan otomatisasi ini yang terdiri dari perancangan antarmuka, misalkan perancangan database, kemudian perancangan elektroniknya dan lain sebagainya. Nah kayak gitu ya kesimpulannya. Kemudian saran. Nah saran ini kalau baru perancangan ya sarannya diimplementasikan nanti di tempat di institusi. Kalau sudah jadi mungkin bisa digunakan, nah, kayak gitu. Maksudnya diimplementasikan itu dibuat ya, di tempat KP dibuat. Kalau memang sudah sampai jadi digunakan. Itu hanya saran. Jelas ya teman-teman ya. Oke lanjut selanjutnya di bagian akhir kita sudah bahas bab 1 sampai 5. Harapannya punya gambaran. Nah selanjutnya di bagian akhir laporan, kayak gitu. Di bagian akhir laporan harapannya teman-teman daftar pustaka. Jadi di bab 2 tadi kan ada banyak definisi ya. Nah tentunya mengambil dari referensi. Di sini dimasukkan daftar pustaka. Di bab 1 termasuk sampai bab 3 semuanya boleh ada referensi ya. Jadi jangan anggap referensi itu hanya di bab 2. Semua bab boleh ada referensi. Dan sebaiknya memang ada referensi. Nah, setelah itu daftar pustaka dalam lampiran. Mungkin bukti jurnal harian dan lain sebagainya itu masuk di lampiran. Tanda tangan pembimbing yang ada di tempat KP itu masuk lampiran. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya, jelas ya. Ini format-format saya kira teman-teman bisa baca sendiri ya. Nanti bisa digunakan untuk membuat laporannya. Ini kan sudah ada template-nya ya, kata pengantarnya juga sudah, daftar isinya juga sudah. Nah, saya kira ini bisa langsung digunakan. Daftar gambar dan lain sebagainya sudah. Saya kira poin intinya di situ tadi teman-teman. Kalau yang lain bisa langsung digunakan aja. Sampai sini untuk penjelasan panduan. Kalau ada pertanyaan silakan. Belum ada? Itu sudah jelas? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, tak lanjut di contoh. Ini contoh, kebetulan tahun 2009 itu kan nggak online ya, jadi belum banyak dokumentasi yang ada. Tapi alhamdulillah ini ada. Ini contoh laporan KP. Perancangan aplikasi monitoring pemesanan produk di Jambi Digital. Ini untuk S1, nanti yang di 3 saya contohkan untuk yang skripsi. Jadi seperti ini formatnya. Nah, kemudian pendahuluannya tadi. Di sana kan di sini juga cerita tentang kondisi umum ya. Nah, ini cerita kondisi umum. Kondisi umum itu kondisi apa ya? Persaingan perusahaan, pokoknya kondisi umum lah. Kemudian setelah itu baru cerita tentang tempat magang. Ini tempat magang dan masalah jadi satu ya. Tempat magang dan masalah jadi satu paragraf. Nah, kayak gitu. Dia bercerita tentang Jambi Digital itu perusahaan yang berancang apa. Kemudian ini dia bercerita bahwa arsip itu masih manual, menggunakan kertas itu masalah. Walaupun masalah nggak harus seperti ini ya. Teman-teman bisa menggali sesuai konteks tempat tampaknya magang teman-teman. Nah setelah ada masalah itu baru dia bercerita tentang
solusi, bahwa dari masalah itu dia menginisiasi solusi berupa aplikasi sistem pemesanan produk. Nah, kayak gitu. Nah, ini sampai perancangan. Jadi karena kompleks maka dia hanya sampai perancangan, kayak gitu ya. Dan harapannya. Punya gambaran ya dari latar belakang ini ya teman-teman ya. Nanti tinggal disesuaikan. Jadi kalau KP ya bab satunya harus menyinggung tentang tempat KP-nya. Jangan hanya umum saja ya, harus nyinggung tempat KP ya, permasalahannya di tempat KP ya. Kalau KP-nya misalkan di software house ya ceritakan aja di tempat KP-nya itu software house, kemudian di sana mengerjakan project ABC. Nah, gitu. Kemudian kamu itu yang jadi laporan itu pembuatan project ABC-nya itu. Jadi tetap nyambung. Jadi harus ada pembahasan terkait atau menceritakan dahulu perusahaan tempat makannya. Kemudian di sana itu ngapain diceritakan. Seperti saya sampaikan tadi, kalau di tempat usaha nggak masalah, misalkan di software house mungkin kan nggak ada masalah, tapi banyak proyek, ya ceritakan aja proyeknya, nggak harus bercerita tentang masalahnya. Itu ya teman-teman ya. Nah, dari masalah tadi dia merumuskan bagaimana merancang ini, merancang aplikasi monitoring pemesanan produk berbasis mobile. Dan dia juga membatasi bahwa aplikasinya nanti ada customer, ada operator, ada admin, gitu. Nah, kemudian juga tujuannya. Ini tujuannya masih penelitian-penelitian ya. Di panduan baru sudah nggak ada kata penelitian. Magang ya hanya magang. Tujuan magangnya berarti. Jadi merancang aplikasi monitoring. Berarti ini sampai merancang. Di sini juga ini sudah penelitian berarti tidak ada, berarti manfaat KP. Nanti bisa ngambil kayak gini, secara teoritis apa, secara praktis apa. Kemudian juga bagi teman-teman sendiri atau mungkin juga bagi pembaca juga boleh. Gitu ya. Nah, terus tadi yang 1.6 ini metode penelitian. Sekarang ini sudah bukan metode penelitian, ini tahapan pelaksanaan KP-nya. Nah, tahapan pelaksanaan KP-nya teman-teman apa yang bisa diceritakan? Di sini dia ngikutin pengembangan sistem. Kemudian desain, walaupun boleh ditambah berdasarkan referensi, kayak saya sampaikan tadi, referensi itu nggak harus hanya dibagi. Jadi berdasarkan referensi saya ngambil ini, karena dia hanya sampai desain, dari referensi itu kan harusnya sampai implementasi ya. Nah, dia hanya ngambil dua poin, tapi harusnya diceritakan dia di paragraf sebelumnya bahwa tahapan pelaksanaan KP ini menggunakan software development life cycle polisi apa misalkan, kemudian hanya diambil pada tahapan analisis dan desain, kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Nah, termasuk ketika nanti Arduino ya teman-teman, tahapannya diceritakan dulu paragraf awal ini, tahapan pelaksanaan KP pada di perusahaan XYZ ini ada berapa tahapan. Yang pertama analisis, yang kedua desain, yang ketiga ini. Nah, baru tiap-tiap poin dijelaskan kayak gini. Atau di sini ditambah flow chart itu juga boleh. Nah, kayak gini. Nah, kayak gitu. Dijelaskan seperti gambar ini, kemudian masing-masing dijelaskan tahapannya. Kemudian tempat KP. Nah, tadi juga sudah jelas ya, saya nggak masalah. Sistematika penulisannya kayak gini nih. Nah, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, sampai bab 5. Kayak gitu teman-teman. Untuk bab 1 jelas ya, punya gambaran ya. Gambaran untuk menulis ya. Ada pertanyaan? Halo? Jelas ya? Oke, tak lanjut dulu. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan saja nanti ya langsung. Oke, yang bab selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori berarti
karena perancangan ya perancangan, aplikasi, monitoring itu apa. Nah ini dikaitkan dengan judul-judulnya tadi. Nah ini saya juga nge-review bahwa nanti kalau nulis itu jangan hanya satu kayak gini, jadikan apa satu paragraf, jangan hanya satuan. Tapi ya beberapa referensi lah, 3 kalimat lah misalkan minimal kayak gitu. Saya kira nanti untuk latar belakang nggak begitu, untuk daftar pustaka nggak begitu masalah. Nah lanjut aja, kemudian yang bab di sini nanti tulisannya seperti ini teman-teman, jadi ya flowchart dan sebagainya saya kira juga digunakan. Nah ini yang dimasukkan di sini yang nanti kira-kira akan digunakan di bab 4. Nah kayak gitu, kalau nggak digunakan ya sudah nggak usah dimasukkan, tapi kalau digunakan ya silahkan dimasukkan. Oke, selanjutnya kemudian ada bab 3 yaitu tinjauan umum. Saya kira menulis tinjauan umum juga masalah. Di sini adalah profil Jambi digital. Nah, ditulis misinya apa, letak geografisnya apa, struktur organisasinya ditulis seperti ini. Nah, kemudian tugas dan wewenangnya sesuai panduan tadi ditulis juga. Nah, kemudian objek kerja praktek. Nah, kamu kerja praktek kapan sampai kapan, di sana itu ngapain. Nah, di sana nggak usah pakai istilah penelitian ya, bahwa apa? Ya, waktu pelaksanaan kerja praktek melakukan apa, atau menemukan apa, atau menginisiasi apa. Walaupun bisa jadi memang KP itu, kalau saya menilainya kan lebih pada project ya, walaupun mungkin tidak menutup kemungkinan ada meneliti, tapi saya kira porsinya sangat sedikit. Ini di bab 3, kemudian di bab 4, teman-teman, ini apa? Analisis sistem tadi, kayak bab 1.6. Analisis sistem ada berapa poin ya? Nanti teman-teman bisa nambahkan subpoin sendiri, misalkan analisis sistem yang berjalan. Ini kan sistem informasi banget, untuk anak TK kan kurang pas. Nanti anak-anak TK saya jelaskan untuk yang ini, contoh skripsi ya. Nah, kemudian analisis kelemahan, kemudian kebutuhan sistemnya, fungsional, perangkat kerasnya, perangkat lunak, kebutuhan operasional, kemudian desainnya menggunakan UML, berarti bagian-bagian UML itu juga ada semuanya. Ini ada risk picture ya, use case-nya, activity diagramnya, sampai nanti interface dan database. Nah kayak gitu. Jadi perancangan paling akhir itu berarti nanti interface ya, kalau bikin sistem informasi. Jadi kalau bikin web itu teman-teman D3 itu saya sarankan jangan, karena perancangan itu banyak sekali yang teman-teman mungkin nggak punya kompetensi ke arah sana atau belum dapat materi ke arah sana. Sehingga apa? Sebenarnya bisa, tapi teman-teman harus ekstra keras untuk belajar secara mandiri. Nah, kalau di sini ini berarti ini belum selesai ya. Nah, ini belum ada perancangan perancangan interface-nya. Nah, begitu. Nah, ini. Tambahkan desain, database, dan interface. Nah, ini kan ini belum selesai ya. Nah, saya adanya ini untuk KP. Setelah dia buat desain dan interface, ini sudah selesai ya. Kemudian baru disimpulkan di bab 5-nya. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman. Untuk contoh laporan KP. Tapi berdasarkan panduan yang baru, laporan KP itu juga mirip dengan TA, laporan TA yang sekarang. Hanya ini versi penelitian. Kalau KP itu mungkin versi project, jadi nggak ada kata-kata penelitian sebenarnya. Tapi secara umum sama akhirnya. Nah, teman-teman latar belakang juga, kalau ini kan yang studi kasus ya, jadi sama nanti teman-teman ini ya. Nah, ini kan kalau tentang keamanan jaringan secara umum tadi ya. Nah, yang kedua tentang masalah di PT tersebut. Nah, kayak gitu. Kemudian solusinya apa? Nah, kayak gitu. Nah, ini kan dia sudah memberikan apa masalah yang ada di sana. Dia yang pertama tadi cerita tentang PT-nya, kemudian paragraf selanjutnya berbicara tentang masalah, dan yang selanjutnya dia berbicara tentang solusinya. Nah, kayak gitu ya. Nah, teman-teman nanti juga bisa bercerita tentang seperti ini dalam laporan KP-nya, implementasi teknik tertentu dalam keamanan. Nah, kemudian batasan masalah ya bagaimana mengoptimalkan, kayak itu juga boleh, atau sesuai dengan proyek yang dilakukan. Kemudian batasan masalahnya, bagaimana penerapannya, bagaimana konfigurasinya, bagaimana pengujiannya, sampai seperti ini di KP juga nggak masalah, karena ini sama-sama
project ya saya kira ya. Tatarannya D3 kan boleh project kayak gitu. Kemudian tentunya di sana nanti nggak boleh tujuan penelitian ya, karena ini memang TA maka penelitian. Tapi kalau KP berarti pelaksanaan KP-nya. Tapi ini kan sama, panduannya kurang lebih sama, isinya sama. Jadi teman-teman nanti ketika sudah selesai menulis laporan laporan KP sebenarnya itu ketika memang baik ya, itu bisa dilanjutkan ke TA. Jadi KP ini sampai desainnya, nanti TA-nya sampai implementasi. Jadi nggak 2 kali kerja ya. Nah kayak gitu. Saya nyarankan malah seperti itu. Jadi teman-teman sudah punya gambaran, oh ini tengah kerja sampai perancangan, nanti TA-nya tinggal sampai diselesaikan kayak gitu, sampai pembuatan kayak gitu. Jadi nggak merubah, nggak pindah-pindah kayak gitu. Nah di sini dia bercerita ini kalau di sini kan kalau di TA ada penelitian terdahulu ya, tapi kalau di KP itu kan enggak karena sifatnya proyek tadi. Di sini enggak perlu ada. Kemudian metode penelitian tadi, metode pelaksanaan tugas tadi, implementasi ya ini kan kayak analisis, kayak desain, nah kayak simulasi, nah kayak gitu, kayak implementasi. Tergantung teman-teman nanti konteksnya sampai tahapan mana. Sampai simulasi boleh kayak gitu. Jika memang skop proyeknya luas gitu ya. Karena ini baru KP. Kemudian sistematikanya kan juga ada pendahuluan, landasan teori, rincian umum, penutup ini kan sama. Sama kayak laporan KP. Kemudian landasan teori juga sama. Oh, bagaimana sistem keamanan, jaringan komputer, metode yang digunakan, kemudian mikrotik dan sebagainya. Karena ini terkait jaringan. Nanti kalau terkait dengan hardware berarti juga disesuaikan dengan hardware tersebut, misalkan Arduino dan sebagainya ya. Nah, setelah bab 2, teman-teman juga menulis tentang tinjauan umum. Nah, tinjauan umum profil institusi, berarti ditulis tempat-tempat magang teman-teman itu seperti apa. Nah, kemudian struktur organisasinya kayak panduan tadi. Ini juga ditulis, kemudian wewenangnya kan kayak panduan. Nah, kemudian ini banyak ya, tergantung lokasinya. Nah, kalau di sini nggak ada objek penelitiannya, tapi di KP tadi ada objek kerja praktek, maka teman-teman nanti bisa menambahkan. Nah, ini kemudian di bab 4 juga sama, pembahasannya sama. Kalau di panduan KP sama TA kan berarti mirip ya. Nanti bab 1 analisis, berarti analisis keamanan DPT Greenland Net ini seperti apa. Atau di tempat teman-teman itu analisisnya seperti apa. Analisis banyak ya, sampai analisis kebutuhan. Kemudian setelah analisis ada desain. Nah, gimana desainnya? Nah, ini desain-desainnya. Ini tahapan flowchart-nya ya. Kemudian implementasinya. Nah, kalau TA memang harus sampai implementasi, nggak boleh sampai perancangan. Tapi teman-teman ketika memang kompleks di KP ini boleh hanya sampai perancangan, nggak harus sampai implementasi. Nah, di akhir kemudian baru sama ya, berarti konteks implementasinya dituliskan semua sehingga banyak akhirnya kayak gitu. Nah, teman-teman juga boleh sampai tahapan seperti ini, tidak masalah. Kemudian penutup, nah ini kesimpulan dari tujuan tadi. Nah, nanti disesuaikan sama teman-teman kalau sampai perancangan atau sampai pengujian kayak gitu kesimpulannya, termasuk juga saran lampiran. Saya kira itu teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Harapannya bisa mencerahkan bagaimana menulis laporan KP ya gitu ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Jelas ya yang saya sampaikan ya? Jelas, Pak. Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Karena ini waktunya sudah Desember ya, berarti pastikan 1 bulan itu selesai dalam membuat
laporan. Oke teman-teman, ada pertanyaan monggo? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Cukup ya? Atau seperti apa? Cukup? Untuk kali ini cukup, Pak. Cukup ya? Oke, saya kira itu. Terima kasih. Semoga ini mencerahkan ya. Kalau masih ada yang belum jelas, silahkan tanya ya. Tanya ke pembimbingnya, atau tanya ke saya juga boleh. Khususnya beberapa teman ini kan nanti pembimbingnya ada 3, saya, Pak Afu, sama Pak Arif. Nah, silakan yang ke saya juga ke saya. Pak Arif, Pak Afu. Atau memang kalau mau diskusi dengan saya juga boleh. Tapi kalau yang bukan pembimbingan saya, kapasitasnya diskusi ya. Tapi ketentuannya tetap di pembimbing. Oke, saya kira itu ya teman-teman ya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.